Bebek. Itu mahal-mahal. Iya. Tapi kita sudah memasuki ke dalam draft pick-nya kali ini. Apakah yang bakal di-ban? Apakah Seven Heaven bakal nge-ban semua hero-nya Ash lagi? Enggak. Buat Enggak? aku enggak. Ngapain? Agak sayang. Kecuali kalau nggak mau nge-banin assassin-nya boleh. Tapi Cong. paling kayak Lancelot aja sih buat aku. Karena lebih nyusahin. Atau ya Hayabusa. 2. Tapi jangan semua lagi. Karena kalau semua lagi kayak tadi berat. Dan menurutku mungkin dari AE sendiri bisa jadi nge-ban. Atau skenario-nya dia bakalan lepas. Tapi kalau AE pasti dia bakalan ngelepasin Matilda. Bener deh. Karena kalau misalnya Matildanya di-ban sama Seven Heaven, itu berarti bakalan ngurangin 1 slot untuk mereka nge-banin hero modelan kayak hero-nya si Assassin. Jadi makin luas, hero pool-nya bisa diambil dan Isanshid ternyata. Yap. Isanshid kali ini sudah mulai di-ban. Lalu selanjutnya, apakah Lancelot lagi, Hayabusa lagi, atau ternyata Pakito yang bakal di-ban? Karena tadi Pakito tanknya terbukti efektif bisa dibilang ya. Lawannya dibuat tidak bergerak. Crowd controlnya juga resek dari seorang Pakito. Pakito Bennett sih. Iya, Wah enggak. Hayabusa. Wah dia masih tetap Berarti sih. satu lagi harusnya Lancelot sih. Lancelot. Kalau sesuai sama prediksi Kolus, jika memang mereka tuh inginnya tuh nge-ban ke arah hero-heronya Ash, harusnya Lancelot ini ban. Iya, berarti Lancelot. Jadi nanti AE bakalan ada dihadapkan pada pilihan Matilda atau Pakito. Tapi masalahnya mereka masih bisa nge-ban satu lagi. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau kasih si Seven Heaven main Pakito, ya udah mereka ban Pakito. Gitu. Karena ngelihat dari Seven Heaven, kemungkinan besar mereka kalau nggak nge-bannya Benedetta, nge-bannya ke arah Lancelot. Kecuali mereka mau ban Matilda ya. Tapi kalau ban Matilda juga, takutnya nanti mereka nggak dapat OP pick gitu loh. Karena lampu-lampu bisa jadi diambil atau Jahat atau Sylvana. Yes. Benedetta. Benedetta yang kali ini ditutup. Apakah ban terakhirnya ada di tangan Lancelot? Cing. Survei membuktikan. Kalau mau menang sebenarnya Matilda sih. Tapi Lancelot. mereka Lancelot masih respect banget aslinya sama Assassin. Mereka nge-respect Ash banget sih di sini, dan Matildanya kali ini diambil lagi buat Fancy Nancy ya. Berarti Matilda di tangan Fancy Nancy masih 100% win rate-nya. Betul. Wah. Karena memang Altrigonya aja masih 100% win rate, belum kalah. Bener, belum kalah ya guys. Wah. Brody, Hayabusa, dan juga Lancelot. Matilda, dia ini lagi galau pasti. Kalau Matilda dia nggak dapet Pakito, dan kalau dia ngambilnya Valir, nggak mungkin. Ada Matilda ngapain dia ngambil Valir? Oh, AE bebeknya muncul tuh, bebek pingkan. Mana tuh, ya kan? Ayo Bebek hadir. Hai Bebek. Ada nontonin juga dia. Dan ternyata Bagus. Matilda kali ini juga sudah mulai diambil dari teman-teman Seven Heaven. Mereka langsung shadow pick ke arah Esmeralda. Masih ada Isanshid lagi. Masih ada Claude. Masih ada, nah itu baru gue bilang, Sylvana. Tapi Jahat bisa dipegang nih sama AE. Atau kalau dia mau main Pakito tank lagi, ya gas. Malah jadi bahaya sih sebenarnya. Karena nanti ketika dia lagi Imperial Justice, malah Sylvana-nya yang bisa dikombo. Dan by the time kombonya udah mau selesai, malah durasi Imperial Justice-nya habis. Wah, knockout strike-nya beraksi. Yep, nah Pakito kali ini juga diambil lagi dan lagi beserta Claude. Iya kan, baru mau bilang Claude. Wah. Ini sih bencana nih, 3 hero OP nih. 3 hero OP sudah ada di tangannya Alter Ego. 1 hero lagi dari seorang Seven Heaven. Apa yang mau diambil? Apakah mereka mau ke arah 1-1 kalau memang mau natakin Cloud ke arah late game? Atau ternyata mereka mau hero-hero kayak mage-nya, supportnya. Tapi sekarang nggak terlalu mahal sih support. Ya, Pixie ngelamun, lihat tuh. Iya. Pixie Dia ngelamun. bengong. Iya, dia bengong kayak mikir gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu sih. Sebenarnya ini rasanya juga lumayan enak, tapi ya udahlah ya. Aku masih pengen main yang lain sih kata dia. Dia lagi minum green tea. Kayaknya ya matcha. Harus, tapi ntar anak-anaknya harus kita kasih cobain ini sih. Kata siapa kopi nih, biar nggak ngantuk ya, biar mainnya makin semangat lah. Biar nggak bengong juga ya guys.
Dari tadi nih Kolius sudah minum-minum udah setengah nih kopinya. Ntar lagi habis aku malam gak tidur. Eudora kali ini diambil wise choice karena Eudora juga bisa melakukan lightning ball dan juga thunder red, yaitu combo bomboy combro ke arah Cloudo maupun Matilda. Tapi tergantung sama eksekusi di sini. Balik lagi ya, karena ngepick ke arahnya Eudora juga bisa jadi dijadiin makanan. Kalau dia punya second skill udah dikeluarin secara sembarangan. Nah, second skillnya namanya apa coba kok? Second skill dari siapa? Eudora. Eudora lightning ball. Electric arrow dong. Your team is banning. Electric arrow. Kita akan coba cek. Atau udah ganti deh, kalau yang ini kan yang lama ya harusnya. Ini yang nama lama guys. Coba buka. Deng 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 deng. Eudora. Mana tuh magi jadul? Ball lightning. Ball lightning. Oke, udah ganti ya guys namanya. Iya, Ini yang pertama nama tuh lama Fort guys. Lightning. Ini nama lama guys. Dulu masih Thunderstruck, sekarang Thunderclap. Iya, dan kita lihat 1-1 kali ini sudah mulai di ban. Roger juga sudah mulai di ban. Satu lagi, apa yang bakal ditutup kali ini? Bruno kah? Kalau dia mau tutup core-nya ya. Bruno boleh, karena Sky harusnya pernah main tapi Natalia ternyata ya diam-diam masih open sneaky. iya guys, nggak mau dikasih ya daripada lepas. Bruno bisa pakai karena Sky pernah main Bruno. Lee Sansin soalnya udah ditutup. Cloud juga udah nggak ada kecuali dia mau main Kari. Tapi kalau mau main Kari beratnya ada Pakito. Cloudnya bisa masuk. Matilda dicicil soul belum sakit. Puyeng. Atau enggak kalau kayak gini core-nya core assassin. Cuman karena Hayabusanya udah di ban, mereka nggak punya banyak pilihan menurut aku. Alucard nih. Yes. Kalau Alucard kan sustain. Ruby boleh sih, ada 3 hero, bisa dibilang 3 hero melee karena Cloud juga bakal menggunakan Battle Mirror Image masuk ke tengah-tengah posisi lawan beserta Matilda dengan Soul Bloom dan juga Circling Eagle. Tapi Baxia kali ini diambil, bakal jadi Baxia side lane harusnya, ditambah dengan Lunox dengan burst-nya nih. Chaos Assault, Darkening itu bakal pedes banget. Tapi ingat, itu Eudora kalau sampai free position. Wow, sudah lama tidak lihat Leslie guys. Pick dong. Asli ini buat ngecicilin enak banget. Kalau pick Leslie aku nanti bakal joget TikTok yang Nah, Gak Leslie, lebih ke arah Bruno. Iya, Kalau Leslie itu terlalu open position banget. ayo dong guys, Leslie dong biar Kolius nih VV Trade nih, VV Challenge kayak aku. Jadi nanti bikinnya 2 bareng yes. Tapi enggak sih, harusnya gak bakal Leslie, dia lebih ke Bruno sih. Tapi Ayo, kalau guys. aku kesanaku pendek kali nih. Si Baka ini. Wah, nggak apa-apa kok kan VV Trade bebas. Wah, Bruno. Bebas ya. Dan Oke. Bruno, sesuai tebakan Kolius kali ini sudah di pick. Dari draft picknya kira-kira Virgi Raulia lebih pilih yang mana? Kalau Kolius sih jujur, kayaknya sih lebih ke alter ego lagi. 60%. 60%. Aku 55% Seven Aquamarine. Karena buat aku Ruby dan Eudora masih gokil. Tapi ya gimana ya? Masalahnya pakai tonya Six Pixie itu bagus. Jadi susah juga guys. Itu AE bebeknya lagi ini ya. Nongki. Dunia nongki santuy aja dia di depan kamera. Iya nyusu itu. Itu kayaknya susu bukan sih? Bukan. Ah, bukan. Oke, Iya. baik. Dan Aku kita pikir lihat susu ya, guys. ternyata bukan susu ya. Oke. Wah. Pertandingan akan semakin panas. Apakah Seven Heaven Aquamarine Mhm. akan bisa mendapatkan 1 poin? Tahu? Berbagi poin ya jadinya sama Alter Ego, atau ternyata sapu bersih again and again. Alter Ego kembali di posisi paling atas klasemen karena mereka belum pernah kalah sedikit pun. So langsung ketik hashtag Alter Champ jika Alter kalian adalah Champ. pendukungnya Alter Ego Nix, dan juga hashtag 7Mid jika kalian pendukung Seven Heaven Aquamarine. Yes, MYTH ya. Maka aku sambil ngopi dulu nih. MYTH sih. Ya buat kalian yang lagi udah mulai ngantuk mau nonton WSL, kata siapa kopi. Ini bisa langsung kalian cek di Instagramnya, tadi ada di @katasiapa.kopi ya. Ini Kolius minumin dari tadi enak banget nih kopi sumpah.
Guys, kalian kalau misalnya beli capnya Coleus kan tanggung ya. Kalian mending beli yang begini deh, yang gede. Ini masalahnya botolnya kaca juga loh, jadi aku seneng banget. Kalau zaman dulu tuh ngeliatnya kayak botol-botol yang mewah. Ini kayak obat botolnya kayak obat batuk, makanya unik banget kan. Ini kayak botol obat batuk kan. Bener, Iya. obat batuk dulu Ini ya. botolnya kaca nih. Kedengeran sih di mic. Nanti malah bunyi otak gitu. Dan kita sudah memasuki ke dalam in-game-nya. Game yang kedua antara Alter Ego Nyx versus Seven Heaven Aquamarine. Masih bersama Coleus dan Virgil Aulia. Oke, jangan lupa ya teman-teman kalau MPL Season 7 bakalan mulai di 26 Februari. yes, itu udah ada foto Udil sama Whisking ya di bawah sana. Yes, tuh Udilnya ganteng banget, Whiskingnya anjay, berwibawa sekali ya guys. Jiwa bapak-bapaknya muncul. Bapak-bapak ya. Yang apa nih, main burung gitu, pagi-pagi sambil ngopi gitu ya di teras rumah. Iya, main burung dong. Tapi kita lihat di sini mencoba untuk dihajar oleh Fancy Nancy nih ya. Open map aja, sebelumnya juga sudah mulai dibuka, dideketin ke arah Ana. Tapi kalau dia terlalu dekat, itu bakal langsung di fork lightning tuh kan, baru aku bilang. Ya ampun. Petir, bukan sembarang petir tuh Eudora dari level 1 tuh udah ngeselin banget sih. Bener, fork lightningnya tuh. Belum, langsung diajar lagi dengan Guiding Wine yang menuju ke arah Ana, tersisa setengah bar darah tapi masih ada Cyclone Eye. Ana masih bisa menuju ke arah belakang, datang seorang Apsa. Mencoba untuk di-ebot-ebot, joget-joget, penari ebot-ebot Land of Down. Kali ini mencoba untuk menghajar ke arah Fancy Nancy tapi Lele Pingkan dengan Cosmic Vision-nya mencoba untuk mengusir Apsa. Iya, dan Pixie juga tadi ya langsung gercep untuk pencet guiding win-nya ke arah seorang Fancy Nancy. Kan tadi udah ngeliat ada Ana, ada Glad, takut guys. Lebih baik mundur, dan Sky udah selesai, udah berhasil mendapatkan double buff-nya ke arah seorang Assassin. Dia lagi jalan untuk OTW, mungkin ganking ke arah mid lane dulu sih, sambil dicek-cek dulu ya. Tadi sana ada Pakito, dan di arah bottom lane masih bisa menyelidikkan tadi. Oke, udah mulai gerak dulu ke arah mid lane, dicicil dulu sedikit poking bareng Soul Bloom, tapi masih belum mendapatkan hasil apapun. Sementara itu Lelepingkan di bawah mulai di setup ya, di setup oleh 4 hero sekaligus. Sky mencoba untuk langsung menghajar, kita lihat sana Cosmic Vision langsung menghabiskan ke arah minion, tapi ternyata uset pedes banget. Dihajar dengan telur gulungnya, tapi seorang Lele Pingkan masih bisa selamat ya. Yes, karena mereka nggak komit sih, kalau tadi di komit dapat sih itu harusnya, karena belum level 4 juga Lele Pingkan. Iya, dan ini akhirnya bikin Alter Ego Nyx punya space untuk bisa mendapatkan turtle ya. Tapi tadi itu sebenarnya Lele Pingkan juga cukup cantik. Kenapa? Kalau dia udah sampai nanti level 4, dia udah stay di Brilliant mode. Jadi nanti dia langsung Order of Brilliance dan dia masih bisa selamat kalau dia masih sempat level 4 ya. Yes. Dan Umi Eko benar-benar ngejagain Ruby-nya banget, ditempelin sama bantu blast-nya Fork Lightning menuju ke arah Pixie. Pixie masih bisa mundur ke arah belakang, tapi Fancy Nancy dengan Guiding One dan Cycling Eagle-nya langsung tembak ke arah Glad. Mencoba untuk diajar, Pixie dalam bahaya, langsung mundur ke arah belakang. Hey, Wave of the World-nya berhasil mendapatkan gold buff ternyata, diam-diam. Yes. Umi Eko juga langsung diajar dengan Tartoise Poisons-nya, mencoba untuk mengajar ke arah Ruby. Iya. Tapi Ruby-nya masih jaga jarak aja nih, karena Baxia ketemu Ruby agak kelenger sih ini Baxianya. Bener. Di Don't Run Wolf King mulu tuh, putar terus. terus gitu ya, immobilize apalagi kan. Dan Sky udah berhasil dapetin dari below buff-nya. Melihat lagi ke arah seorang Fancy Nancy, udah ngecas lagi Soul Bloom-nya buat clearing aja ternyata. Oh, tapi lihat dulu itu Pakito. Yes, langsung ditusuk-tusuk sama Sylvana, tusuk satenya masih bisa bikin Pakito kabur. Tapi Pixie udah level 4, Falling Star Moon juga sudah mulai digunakan. Apakah Knock Asar yang digunakan? Ternyata Thunder Red dan juga Lightning Ball-nya. Sakit banget, Pixie harus mundur ke arah belakang nih. Lele Pingkan tidak bisa nge-backup ke arah temannya. Assassin pun harus bisa pindah dengan Battle Mirror Image untuk mundur ke arah belakang. Iya, itu sebenarnya bukan Lightning Ball kok. Itu Rasengan kok. Bukan, Chidori kok. Chidori terbangin emang ada ya? Ada kok. Chidorinya yang lempar, bodoh Rasengan, dicampur. Oh, iya, campur. Iya. Hybrid kok, hybrid. Dari hybrid ya. Assassin kali ini mencoba untuk farming lagi di arah mid lane. Sedangkan dari Seven Heaven Aquamarine ini kayak lebih pasif ya. Perhatiin nggak? Udah menit 4 loh ini, belum ada point kill. Betul, karena mereka juga masih sambil nahan. Apalagi mereka, menurut aku ya, mereka pengen kayain si Sky-nya dulu. Dan kalau misalnya diajak berantem duluan, Now-nya belum siap sama Esmeralda. Mereka kan agak late gitu loh. Dihajar dengan Falling Star Moon, tapi Lele Pingkan masih ada Brilliant of Order yang mencoba untuk dihajar dengan Thunder Red. First Blood baru keluar di menit 4,5 oleh Ana. Langsung di stickerin juga ya
dia pakai alter ego. Tapi di arah top lane-nya coba untuk di-gank lagi naunnya. Yes, langsung diajar dengan battle mirror di titik makin benar-benar satu tukar satu, no pun tumbang. Dan di sini Sky berusaha untuk mendapatkan turtle-nya. Walah, kalau kayak gini nih tukeran sama kayak di menit-menit awal waktu alter ego yang berhasil dapetin turtle di arah top lane tadi ya. Dan Ananya bakalan coba untuk clearing dulu, tapi Baxia dia lagi rotasi dulu, dia lagi cari info di mana sih sebenarnya teman-teman dari Seven Aquamarine. Dan Yes, Lele Pinkan mau ngecek ke arah bush, tapi sepertinya langsung ketahuan. Datang seorang Fancy Nancy mencoba untuk nge-backup, langsung di-circling Eagle menuju ke arah Glad. Tapi ternyata Glad masih bisa flick out ke arah belakang, meninggalkan core-nya. Sky dalam bahaya, Wave of the World pun dikeluarkan, tapi Sky pun harus tumbang. Lele Pinkan juga tumbang di sana, tapi ternyata ini merupakan trade yang cukup merugikan karena core ditukar sama supportnya di sini. Fancy Nancy dengan guiding one-nya dengan Soul Bloom-nya masih belum connect karena siapa-siapa, karena Fancy Nancy pun darahnya udah tinggal sedikit lagi. Fumi Eko menabrak ke arah Apsa, tapi Apsa masih bisa selamat dan mundur ke arah belakang. walau, Wah, tapi bagus banget I'm offended-nya. Narik ke arah dua hero tapi tidak ada follow up. Sayang sekali Falling Star Moon menuju ke arah Fumi Eko, tapi langsung berubah menjadi ban tronton. dan juga mikro dari Fumi ya, jadi langsung bagus banget, dia langsung pakai Shield Unity-nya karena Baxia kalau lagi Shield Unity guys, mau di stun juga dia nggak bakalan berhenti, sama lelenya Selena, sama Falling Star Moon itu nggak bakalan berhenti guys. Paling remnya jadi blong, nggak bisa dibelokin, nggak bisa berhenti. Siap, paling bisanya loncat-loncat doang ya, kayak apa namanya, ban liar gitu. Ban liar. Iya, kalau dulu tuh di pasar malam tempat aku namanya Stok Setan. Yes. Fumi Eko bahaya banget, untung masih ada Tortoise Poisons-nya ya. Tapi sepertinya Glad juga mulai dikejar-kejar sama Pixie. Dicentang-centang, digebok-gebok. Glad pun tumbang, dihajar sama Fancy Nancy. Oke, tapi di bottom lane nih kok sebenarnya dari Apsanya juga udah mulai cukup makmur, apalagi dia udah sempat grogotin sedikit demi sedikit ke arah inner turret di bottom lane. Sementara itu ternyata mid-nya udah berhasil dihancurkan dari outer turret-nya. Fancy Nancy membawa dua orang dari Seven Aquamarine. Pixie. Di knock out strike lagi, dicentang-centang. Buset dah Pixie sambil recall tuh kayak sambil ngomongnya. Keluci aja ngaing gitu aja Pixie. Iya. Oke, Apsa bakalan lagi kejar lagi, ada circling eagle dikeluarkan dan juga udah mulai cukup berbahaya. Yes, langsung diajar dengan Imperial Justice tapi tidak mengenai ke arah siapapun ya. Yes, dan Fancy Nancy juga udah berganti ya, tadinya kan dia sempat pakai Aegis. Sekarang karena dia tahu Seven udah banyak banget dari sisinya, dia langsung aja menggunakan Purify, makanya tadi waktu di Imperial Justice dia masih bisa selamat. Yes. Turtle-nya kali ini mencoba untuk didapatkan. Apakah Fumi Eko berhasil mengganggu konsentrasinya karena di bottom lane sana Assassin dan juga Lele Pinkan lebih fokus ke arah turret. Turtle berhasil diamankan oleh Sky, tapi Assassin beserta Lele Pinkan juga mengamankan nih ya inner turret bottom lane-nya. Saling tukar-menukar dari segi objektif, tapi mid lane sepertinya bakalan langsung dirontokkan aja, tapi dari arah belakang lihat dulu udah ada Assassin di sana siap langsung blazing duet ke arah seorang Glad. Gak mau dikasih kendor, mencoba untuk dihajar. Sepertinya di sini Apsanya pun langsung tumbang, dihajar dengan Chaos Assault-nya. Sky dalam bahaya, langsung di sliding tackle, tapi sepertinya Sky pun tumbang. Dia Fancy Nancy juga mau tidak mau harus tumbang. Glad pun langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang dan triple kill berhasil diamankan oleh Lele Pinkan. Hai, bukan kaleng-kaleng untuk Lele Pinkan ya, karena Lunox-nya memang menjadi salah satu comfort pick. Dan ini lihat lagi ya teman-teman, Pixie di mana dia mencoba untuk mendefend tapi karena nggak dapet, langsung aja ada Assassin di sana dan Apsa di sana tuh benar-benar dijadiin target karena circling eagle ke sana. Sky udah nggak bisa berbuat banyak karena dia nggak punya banyak escape tool gitu loh teman-teman. Apalagi Sky sendiri di sini kan retribution, ya nggak punya flicker ibaratnya, dan ya Lele Pinkan akhirnya berhasil mendapatkan triple kill dengan last hit-nya menggunakan Chaos Assault. Bener banget sih, dan di sini kayaknya dari segi maksudnya dari segi gameplay Alter Ego mulai mencoba untuk mengontrol tempo pertandingannya nih. Betul, apalagi di sini dari Alter Ego sendiri ya, Lele Pinkannya udah mulai jadi, Pixie-nya juga udah mulai cukup nyaman, apalagi dia udah level 8. Walaupun udah tinggal satu sama Glad, Allah, ditabrak lagi kok. Yes, Chaos Assault dan juga Darkening-nya menuju ke arah Apsa, tersisa setengah bar darah lagi mencoba untuk ditabrak gaming sama Fumi Eko, tapi Apsa langsung keluarin stiker Alter Ego, go. Ngeledekin teman-teman dari Alter Ego. Tapi Pixie-nya di sana masih bisa mundur ya menggunakan knockout strike karena tadi dia udah full stack juga, langsung aja set geser samping. Tapi hati-hati ada telur gulung. Pixie dalam bahaya. Walah, udah bakalan langsung ada Falling Star Moon tadi, api Fancy Nancy dan juga
Cloud-nya. Dia nggak mau ikutan lah. Nggak ada aku badannya di depan, nggak mau aku. Bener banget, Bapak Lord yang terhormat sudah mulai muncul di Land of Dawn kali ini. Mencoba untuk dihajar-hajar sama Assassin dan juga Fancy Nancy. Sepertinya ini buat mancing sih, dan teman-teman dari Seven Heaven sih. Mereka bener-bener nggak mau nge-kontes dulu, karena ini masih bahaya, keadaan masih sangat imbang. Bener, apalagi tadi Assassin udah jadi juga Golden Staff-nya Eset. Hati-hati, Glad Glad. hampir aja tuh kalau sampai disikat bisa langsung pusing kepala dia. Betul, dan Lele Pink kan nih dari tadi asik bener dia nyariin Apsa terus. Kenapa? Karena yang bisa nge-burst down Apsa dengan cukup cepat itu ya Lele Pink kan menggunakan Chaos Assault-nya setelah dia mengeluarkan ultimate-nya dari Order and Chaos. Wah itu, kalau udah kena, apalagi udah jadi Divine Glaive, udah. Itu shield tuh nggak ada apa-apanya lagi, koron tok tok tok. Yes. Tapi jangan lupa juga kalau ingetin bahwa 700 like lagi menuju ke 10.000 like ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan juga hidupin loncengnya, karena abis ini nanti kita bakal ada video call bareng sama ladies dari pemenang pertandingan ini. Bisa jadi alter ego, atau ternyata jika Seven Heaven Aquamarine tuh berhasil ngantongin 1 poin kemenangan lagi, maka kita telepon dua-duanya. Yes. Oh my god, Falling Star Moon sudah mulai dikeluarkan, tapi dia sendirian di depan sana. Glad, apakah bakal langsung dihajar? Ternyata knock out strike-nya dari seorang Pixie berhasil menghajar. Apsa dalam bahaya karena darah kening dari Lele Pink kan sakit banget. Now, I'm offended tidak kena karena siapa-siapa, tapi Tron dan Wolf King ya berhasil menghambat Lele Pink dan Lele Pink pun langsung tumbang. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan Lord bagi teman-teman dari Seven Heaven. Tapi mereka nggak mau kok. Kenapa? Mereka masih cukup riskan karena ada Assassin di sana. Apalagi Retribution-nya juga ready untuk bisa adu kontes Lord. Dan kalau misalnya mereka yang mulai tapi mereka kalah, itu rugi banget. Jadi mendingan nggak usah dulu sih. Hampir aja Apsa dikejar, untung lightning ball-nya tuh tepat sasaran. Tapi Fancy Nancy mencoba untuk mengejar ke arah Ana. Fumi Eko mulai ditendang-tendangin sama bolanya Madun. Dia pun langsung mundur ke arah belakang sambil lompat-lompat boing-boing. Iya, lompat-lompat boing-boing, dan ini memang jadi salah satu draft yang cukup menarik sih dari Alter Ego Nyx. Karena Baxianya dari tadi selain bisa jadi tank juga, dia bisa ikut nge-split sedikit-sedikit, dan itu lumayan banget gitu. Sambil nutupin Lele Pink kan kalau dia lagi ikut dalam team fight. Yap, bener banget sih. Ini pertandingan yang makin alot lagi nih ya. Langsung diketik di hashtag AlterChamps jika kalian adalah pendukung Alter Ego, dan ketik hashtag 7mid jika kalian adalah pendukung Seven Heaven. Tapi sepertinya di sini Apsa dihajar dengan Blazing Duet itu pedes banget. Wow. Dia pun langsung tumbang walaupun mencoba untuk kabur dengan Falling Star Moon-nya. This is the moment for Alter Ego Nyx untuk mendapatkan Lord yang tercinta. Iya, tapi balik lagi kok, karena selisih networknya sebenarnya masih cukup dekat. Mereka nggak akan ada yang berani untuk nge-start kecuali udah tahu pasti posisinya ada di mana. Kalau yang ini menurut aku buat ngebait aja ya. Udah mulai kelihatan kan ada Glad-nya satu. Udah mulai dicicilin, Assassin udah mulai setengah. Kalau misalnya nanti bisa diambil baru mulai coba diambil. Tapi untuk sekarang ini bakalan dicicilin dulu. Iya, kelihatan nih ada Glad, ada Now di mid-nya. Dan Glad-nya dari samping udah mulai coba untuk tutup sate. Yes, knockout dari seorang Lotus sudah mulai dikeluarkan. Dalam Lotusnya tergambar darah lagi, ternyata malah di reset. Wave of the World-nya sakit banget, ditambah Blazing Duet. Ana pun tumbang, dihajar, Sky pun tumbang, tersisa Glad seorang diri. Triple kill masih didapatkan oleh Lele Pingkan. Ini menjadi kesempatan yang sangat terbuka lebar. Looking for more, Apsa tidak benar-benar dikasih untuk melakukan defense sama sekali karena dijagain sama Fancy Nancy dan juga Lele Pingkan. Betul, dan sementara mereka lagi ngelord ya teman-teman, kita akan lihat nih replaynya di mana tadi tuh sebenarnya udah keren banget. Now udah kelihatan ada di mid dan Glad juga udah kelihatan dari samping. Tapi ketika ada Pixie dan juga Fumi di sini, Assassin langsung berani masuk, dia langsung dia langsung Blazing Duet dan dia nyarinya ke Ana dulu. Udah nyarinya ke Ana, Soul Bloom tadi juga udah sempat kena ke Ana, ya udah sisanya mah udah tinggal Roto. Karena Assassin tuh bener-bener levelnya 15, sementara yang lain tuh yang paling mendekati adalah Sky level 14. Sisanya 11, 13. Berat banget untuk mereka bisa nyaingin Assassin, apalagi nangkep. Dan posisinya tadi emang Ana yang diincar duluan. Plus kena Soul Bloom, langsung hilang. Yes, benar banget. Di sini S udah mulai ngumpulin stack dari gold buff-nya, udah mulai disedot-sedot. Minion pun udah mulai dirapihin untuk masuk secara bersamaan karena topnya udah mulai ke arah inner turret dari top lane.
Sedangkan Ash masih tetap ngumpulin stack untuk mulai standby masuk ke dalam. Dan geledek dari Lightning Form-nya udah mulai dihajar ke arah Fancy Nancy, tapi Apsa di sana yang mencoba untuk menahan ke arah Lord. Apsa, hati-hati. Kalau kamu sembarangan maka bakal coba dipanis nih sama teman-teman dari Alter Ego. Betul, apalagi di sana udah mulai berkumpul ya, dan udah ada Cloud yang standby karena dia lagi nyari stack tuh. Dia lagi nyari stack biar dapat attack speednya, nanti dia bakalan langsung masuk. Wah, kalau udah masuk. Iya, charge-nya digagalkan dari Lordnya. Keburu dia Oke. goal. Tapi Pixie dalam bahaya. Knockout strike menuju ke arah Glad, tapi tidak ada follow up ke teman-temannya karena darah-darahnya juga sisa satu lagi. Top lane. Dia pun harus recall. Dari Alter Ego belum berhasil untuk mendapatkan inhibitor turretnya atau bisa dibilang base turretnya nih. Betul, belum bisa, dan juga inhibitornya di sini yang paling sekarat itu berada di arah top lane karena tadi memang nggak ada yang jagain kok. Tapi belum tumbang, yang penting belum tumbang dulu deh. Jadi belum ada super minion sama sekali dari top, bottom ataupun mid lane-nya. Nah cuman ini red buff-nya udah mulai digangguin sama Fumi. Kalau Fumi yang dapat sih kacau. Karena dari Seven Heaven Aquamarine mereka bakalan makin kesulitan lagi. Ya ampun, diambil sama Pixie. Oke, sip. Sip! Kalau aku jadi Fumi sih agak sakit hati ya guys sebenarnya. Udah capek-capek mukulin ya kan, yang dapat Pixie. Untung temen. Untung temen nih, kalau bukan temen ngambek dia langsung. Iya, tak sepak gue. Dia kayak Waduh. sadar kamera gitu loh, langsung stiker tos gitu assassin. Emang ini ada aja gitu ya feelingnya. Tapi ini Fancy sih dia bakalan jadi bait sih menurut aku, karena udah ada 3 yang standby dari arahnya Red dan juga Glad. Mungkin dia tahu, mungkin juga enggak. Langsung dicek aja dulu, dia pasti mau ngebokong sih dari belakang. Mungkin kalau bisa dapatnya Lelebingkan, iya tung! Yes, Glad yang mencoba untuk open map langsung dihajar gitu aja sama teman-teman dari Alter Ego ya. Betul. Ini kayak lagi main petak umpet gitu. Petak umpet, iya lagi ini ngecek bash mana yang kira-kira ada orang ini. Tapi masih bisa menang gak sih Seven Heaven Aquamarine menurutmu? Masih, selama mereka bisa nyulik Cloud-nya. Atau gini deh, kalau buat aku ya, perfect condition dimana Seven Heaven Aquamarine bisa menang adalah mereka kiting minimal dapat Matilda. Udah dapat Matilda atau Lunox, mereka dapat Cloud-nya. Itu udah perfect banget. Itu mereka aku yakin banget bisa comeback karena sisanya pasti bisa ngabisin ke Fumi atau ke Pixie, karena dari tadi yang nyusahin itu ada di Fancy Nancy, Lelebingkan sama Cloud. Tapi Fancy Nancy dulu. Kalau nggak Fancy Nancy mereka harus langsung dapat Cloud. Yes, Masalahnya kalau ke Cloud kan susah nih. Jadi mendingan Fancy Nancy yang karena chance-nya paling dekat untuk bisa di take down. Karena kan kalau dia lagi circling eagle dia ke depan. Tuh. Tapi kita lihat sekarang nih benar-benar dari Alter Ego Nyx ini melakukan turtling ya. Bisa dibilang ngandangin teman-teman dari Seven Heaven Aquamarine. Betul. Biar mereka gak bisa keluar kandang. Ini Wow. menjadi sebuah late game. Di Soul Bloom-nya pedes banget Now. Coba untuk mundur ke arah belakang tapi Sarik lagi pun sudah mulai dikeluarkan. Apakah Now bakal tumbang karena pedes banget di sana. Unstoppable bersih didapatkan oleh Lelebingkan. Volmorkah? Kita lihat karena resource skillnya sudah mulai digunakan. Ini menjadi sebuah kerugian karena satu hero telah tumbang selama 40 detik. Dan Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Lane of Down. Iya, susahnya gini, kalau misalnya udah ada yang ke take down satu kayak dari Seven Heaven Aquamarine, ini pasti bakalan bikin Alter Ego Nyx makin pede untuk bisa langsung ambil ke arah Lordnya. Nah sekarang ini adalah kontes Lordnya. Apakah mereka berani untuk langsung masuk kayak Apsa ini, atau nanti ternyata kalau misalnya Red Queen-nya Indomirit, nah Pixie masih bisa selamat. Iya, sehingga langsung diajar begitu aja. Lord pun langsung teriset kembali lagi di sini. Sky pun tumbang, Ana pun tumbang, tersisa Apsa langsung recall ke arah base. Ini menjadi sebuah kerugian karena satu orang doang yang harus ke defense plus Now yang baru aja hidup ya. Minion sudah mulai masuk, kita lihat di sini apakah seorang Apsa bersama dengan Now bisa melakukan defensive-nya. Falling Star pun sudah mulai dikeluarkan tapi seperti dia pun mundur ke arah belakang. Ada down run walking, I'm offended pun mulai dikeluarkan. Now pun immortality-nya nggak pakai immortality, malah langsung pecah dan langsung tumbang. Apsa bisa melakukan defense sendirian tapi Ya ada ampun. ya ampun, dia freestyle dulu bos dari seorang assassin. Kali ini malah tumbang, base-nya belum hancur. Ini menjadi sebuah kerugian ke Apsa mencoba untuk melakukan defensif, teman-temannya udah mulai datang. Glad mencoba untuk dihajar lagi, dikurung dia langsung dengan Imperial Justice-nya. Tapi seperti Lelebingkan masih bisa selamat, Apsa pun datang ke arah Lelebingkan. Masih ada Brilliance of Order, mundur ke arah belakang. Pixie pun darahnya sekarat tapi nggak mau pulang. Oh my god, Ash, what are you doing? Itu tadi sebenarnya bisa di-end tapi dia lebih memilih untuk freestyle dulu bos. Freestyle dulu bos, karena dia mau cari kill katanya gitu. Dia mau cari kill kok supaya dia bisa dapat Wow, ini MVP. kalau sampai ke comeback mahal sih harganya. Mahal Mahal banget. sih.
Karena poinnya harusnya bisa dapat 3, harus menjadi 1. Tapi lihat nih, Apsa sebenarnya ya, dia fokus untuk bisa nge-clearing di arah Yes. Tapi sepertinya itu Lordnya sudah mulai dikontes. Kita lihat mulai untuk dihajar sana. Lordnya didapatkan oleh teman-teman dari Seven Heaven. Kita lihat belum dikasih kendor relevingkan pun tumbang. Fumi akan menemukan ke arah Glad. Mencoba untuk dihajar tapi masih ada guiding one dari seorang Fancy Nancy. Wah. Lordnya sudah mulai didapat dan ini adalah Lord mahal Apa banget. aku bilang kok, Matilda tuh harus mati Oh duluan. my God. Karena dari tadi kelihatan gak sih yang bikin selamat selalu siapa? Matilda. Guiding win. Oh my God. No. It's not about guiding win. Tapi what are you doing, S? Itu tadi bisa di-end bahkan. Dia mau freestyle TikTok kok. Oh my God, dia lebih milih untuk freestyle dan kali ini momen bisa di comeback. Ini mahal banget sih, ini mahal banget. Wah. Kalau sampai nggak bisa di-defend, ini akan jadi semakin lama lagi dan wah kacau sih. Wah, lihat tuh Sky tadi damage-nya udah langsung 2700 kok criticalnya. Sudah semakin sakit. Assassin-nya di sana udah ngeluarin. Yes. Blessing duetnya kita lihat menuju ke arah Apsa, tapi Apsa masih bisa hidup ke arah belakang. Darahnya sedikit banget. Mulai dikledek-kledek gaming, tapi belum ada damage output yang terlalu besar untuk masuk. Sedangkan Lordnya di arah top lane nggak ditemenin. Selalu jomblo kayak KB, langsung menggunakan charge ke arah base turretnya. Tapi langsung tumbang begitu saja. Dan inner middle turretnya juga sudah mulai diincar sama teman-teman dari Seven Heaven. Pasti jatuh sih. Sementara itu yang di arah bottom lane sini bakalan coba untuk di-pulse terus sama seorang Nao dan udah mulai terkena beberapa sisi dari teman-teman Seven Heaven Aquamarine. Udah bakalan mulai up lagi mentalnya tentu saja teman-teman, apalagi ada dua kata di ada bawah. Sudah mulai masuk blessing duet dari seorang S untuk membersihkan sebuah minion, tapi ternyata base dari bottom lane-nya pun sudah mulai hancur. Dari Seven Heaven masih bergerak secara rapi, bergerak ke arah tengah untuk membersihkan minion dan menunggu minion tengahnya masuk. Kali ini Alter Ego yang dibalikan keadaannya, mereka bermain seperti kura-kura. Harus startling, tidak boleh terlalu komit keluar base karena bisa dihukum. Fancy Nancy-nya pun langsung digeledek gaming. Gosong maning. Dia pun tumbang. Fumi Eko berusaha untuk melakukan defensif, tapi sepertinya darahnya udah sangat sekarat. Tartoise Poison berhasil menyelamatkan nyawanya. Iya, susahnya sekarang Niko. Mereka harus nunggu incoming wave yang masih cukup jauh. Apalagi kalau misalnya mereka nggak bisa jalanin 3 lane push. Sementara itu dari arah mid lane udah mulai datang, tapi harusnya bisa dibersihkan dengan cukup cepat. Masalahnya bisa nggak ini mereka jadiin kesempatan untuk mendapatkan karena tadi Donta Yes. Base-nya pun sudah mulai dihancurkan. Blessing duet mulai dikeluarkan oleh Assassin, tapi sepertinya masih bisa bertahan dari teman-teman Seven Heaven. Gledek gaming dari Eudora menjaga teman-teman yang gak bisa masuk. Mulai ditendang-tendang oleh Sky. Pixie dalam bahaya karena di Imperial Justice di sana. Immortality-nya langsung pecah. Kita lihat di sini apakah bakal di-commit, tapi ternyata now-nya pun Immortality-nya juga pecah. Fumi Eko berusaha untuk melakukan defensive, tapi masih ada Falling Star Moon dan Fumi Eko pun tumbang. Seven Heaven, mereka berusaha untuk balik karena base dari Alter Ego sudah botak. Sudah botak guys, sudah punya kesempatan untuk comeback guys. Apalagi di sini dengan 60.000 net worth ya udah hampir sama. Ini udah masuk ke late game di mana net worth udah nggak akan jadi perkara besar lagi. Kenapa? Mereka semua udah full item kok. Waduh. Aquamarine sudah mulai menunjukkan taringnya kalau mereka bisa sampai dapetin 1 poin dari Alter Ego. Ini malah kesempatan besar untuk mereka bisa semakin dekat menuju ke dalam playoff. Yes, benar banget nih. Karena kalau kita lihat di sini minionnya pun sudah mulai dirapi-rapihin ya. Karena dari kedua belah tim sebenarnya kalau dibawa ke arah late game ini kan item udah sama-sama jadi. Karena di menit segini full item juga udah masing-masing, kecuali Eudora kayaknya mau buat ke arah Immortality harusnya tuh. Harusnya iya, karena itu batu HP ya. Yes. Tapi menunggu dulu karena kita lagi petak umpet gaming. Yap. Itu Lordnya pun sudah mulai mau datang. Yep. Oke. Siapa yang bakal mengambil Lordnya kali ini, karena Lord ini yang mungkin menjadi penentuan. Betul. Siapakah pemenang dari game Ingat, kedua ini? harus sabar. Oke, tapi Pixie-nya Pixie, oh my god, di-commit langsung semuanya. Langsung dihajar dengan Imperial Justice ya. Pixie bakal tumbangkah? Masih bisa mundur, ternyata tidak. Pixie pun tumbang 4 lawan 5. Apakah ini menjadi bencana? Karena Cloud-nya pun berusaha untuk melakukan split push dari arah top lane sana.
Dan sedangkan dari teman-teman Seven Heaven mencoba untuk menghajar ke arah Lordnya Fumi Eko. Mulai patroli seperti Satpol PP yang lagi razia masker. Muter-muter jadi ban tubles. Mencoba untuk dihajar. Kita lihat dari side click Eagle menuju ke arah Ana. Belum ada geledek-geledek gaming dari seorang Ana. Dikejar sama Fancy Nancy. Di belakang sana Fumi Eko juga menghajar ke arah Glad. Dan Glad pun tumbang. Masih ada Winter Transient dari seorang Fancy Nancy. Ana pun apakah bakal tumbang. Tapi ternyata Cloudnya dihajar sama Sky. Dia yang mencoba untuk sneaky swiper. Jangan mencuri. Malah mencoba untuk mundur ke arah depan. Tapi sepertinya guiding one dari seorang Fancy Nancy. Dan juga Soul Bloom berhasil mengakhiri hidup seorang Ana. Daze-nya kali ini dalam bahaya dan mereka pun langsung melakukan defensive. Oh, ini Sky matanya tajam banget sih map awareness-nya. Dia tahu seorang assassin berusaha untuk menggila dan dia pulang ke arah. Enggak kok, tadi emang udah kelihatan dia berdirinya benar-benar di dekat inhibitor turret yang arah top lane dan itu harusnya udah masuk di dalam visionnya. Sky-nya langsung peka, dia langsung recall pulang dan masih berhasil tuh untuk nge-defend dari arah atasnya. Sementara itu tadi Blazing Duet, ya Sky-nya tinggal mundur agak belakang. Wave of the Wall bisa. Yes, dihajar ke arah Ana. Tapi sepertinya Lord pun sudah mulai dikontes. Ada Fumi Eko, Pixie, dan juga Fancy Nancy yang mencoba untuk melakukan defensif dari arah Lord Sky dalam bahaya dari satu bandara terakhir. Tapi dia masih memiliki immortality. Mengejar ke arah Fancy Nancy yang berusaha untuk mundur ke arah belakang. Ditembak, ditendang-tendang sama bola madun. Masih ada Winter Transient kali ini. Apakah Fancy Nancy bakal benjol kepalanya karena mulai hancur immortality-nya? Don't Run Wolf King berhasil mengakhiri hidupnya seorang Fancy Nancy. Kali ini 4 lawan 5 lagi dan lagi. Alter Ego dipanis habis-habisan. Mereka pun sudah mulai engage ke arah Lord. Waduh, ini Alter Ego Nyx mereka kalau mau kontes harus head on banget dan juga memanfaatkan sebaik mungkin. Masalahnya Pixie nggak dalam HP yang cukup bagus karena nggak full. Fumi dari belakang dia coba untuk nge-distract. Sementara itu Lele mencoba untuk nge-pick ke arah satu dari Apsa. Sementara itu Assassin masih belakang. Yes, berusaha untuk ke-flank dan sambil ngumpulin stack di arah belakang S-nya. Sky pun mulai menendang-nendang ke arah Fumi Eko. Ini Lordnya sakit banget kalau mulai ditahan-tahan. Ini bakal sakit dan bakal kelengar. Tapi Blazing 2 sudah mulai dipop-up begitu saja. Donner Wolf King yang bagus banget langsung menahan. Kita lihat immortality-nya pecah. Siapakah yang bakal tumbang? Ternyata Fumi Eko yang langsung tumbang. Dan Pinkan dan juga Pixie masih berada di arah depan. Apsa berusaha untuk menahan banyak banget damage dari mereka berdua. Tapi seorang Apsa masih bisa bertahan dan bersabar. Pixie langsung disetun dengan lightning ball-nya. Masih bisa hidup lagi. Flick out dari seorang Pixie berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi Lord terbuka lebar tidak bisa dihajar karena kedua core harus hilang. Gokil banget, ini game yang seru banget Goliath. Masalahnya ini udah 26 menit semua. Ingat ya teman-teman, item udah gak berarti lagi. Kenapa? Karena mereka semua udah full item. Dan lihat di sini dari belakang, Pixie-nya tadi udah coba untuk masuk, tapi assassin. Yes, sampai Najel ngetik respect Bruno. Respect Bruno guys. Ada Najel di kolom komentar. Itu Bruno-nya Sky benar-benar berbahaya banget. Dan masalahnya tadi ya, ketika udah nyampe di sini nih, Apsa benar-benar tanganin banyak banget. Dan lihat Pixie tadi di sana pun gak sempat mati loh. Dia masih bisa flick out. Glad mencoba untuk dihajar dengan Fancy Nancy dengan circling eagle-nya. Soul Bloom pun sudah mulai di pop up lightning ball yang mencoba untuk dihajar, tapi sepertinya belum ada komitmen dari teman-teman Alter Ego untuk nerusin team fight ya. Sedangkan Apsa sang sel darah putih mencoba untuk menghajar ke arah Pixie nih ya. Darah putih udah banyak banget nih, darah merah udah gak kelihatan. Iya. Darah putih itu apa namanya? Hemoglobin kan merah, putih leukosit. Yes. Mencoba untuk diajar nih saja jadi anak biologi tiba-tiba ya. Yes. Gue udah stres di game. Barusan ini ya, kelas kilat biologi guys. Jadi nonton WSL itu gak cuma menambah pengetahuan tentang Mobile Legends, tiba-tiba tapi belajar juga biologi ya. Buat Iya. anak-anak yang masih sekolah di sangat baik. Tapi Fancy Nancy mencoba untuk dikejar. Dihajar lagi dengan Falling Star Moon yang masih ada Winter Transient. Lele Pinkan langsung dihajar dengan Darkening dan juga Chaos Assault-nya. Tapi Apsa masih bisa mundur ke arah belakang. Minion pun sudah mulai datang. Dari arah top lane Baksianya Fumi Eko nyasar kayaknya itu ban. Lupa pulang gak pakai Google Maps. Dia terus-terusin aja teman-temannya berusaha untuk ke defend. Sedangkan Fumi Eko malah laning. Tidak sesuai titik ya guys. Tapi Lordnya udah bakalan di start lagi. Apakah ini akan jadi bait atau tidak karena Fancy Nancy dari Itu belakang. sekali tembak ke arah Lord dapat rokok ketengan sebatang tuh. 2.500 gitu. Mantap. Gila, sakit banget dari seorang Sky ya. Hati-hati. Wah. Fumi Eko sudah mulai datang. Teman-teman dari Alter Ego mulai berputar-putar. Kita lihat di sini ke knock up dari seorang Lord. Mencoba untuk menghajar dari Fancy Nancy. Blessing duetnya sakit banget menuju ke arah Sky. Sky masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi ternyata Sky-nya sudah mulai tumbang. Tanpa adanya Bruno.
Tanpa adanya damage dealer yang utama, dia pun harus berusaha untuk melakukan defensif. Ana berusaha untuk mengajar ke arah Pixie, tapi Lele Pingkannya masih ada Immortality. Immortality dari Ana pun juga langsung hidup. Apakah bakal digledek-gledek gaming ke arah Pixie? Karena masih ada Winter Truncheon dari seorang Ana. Mulai dia dengan Lightning Fork-nya, tapi ternyata Ana pun tumbang. Hanya tersisa Now dan juga Apsa untuk melakukan defensif. Tapi sepertinya ini bakal berat, karena game akan menjadi kemenangan dari Alter Ego kali ini. Skor 2-0 untuk Alter Ego next. Wow. Itu, lihat deh di camnya anak-anak Alter Ego. Astaga. Langsung mukanya senang semua, Fumi udah pucat itu dia. Udah